proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Halo teman-teman, selamat datang di video edukasi bareng aku, Daniela Putri Alisa. Dan aku, Indriani. Di sini kita ngobrolin hal penting tapi sering dianggap remeh, yaitu identitas Pancasila. Aku bakal nanya 5 pertanyaan seputar topik ini dan Indri siap menjawab dengan gaya yang santai tapi inspiratif. Yuk kita mulai. Kita mulai dari dasarnya ya. Nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya asalnya dari mana sih? Nilai-nilai Pancasila lahir dari kebudayaan dan kebiasaan masyarakat Indonesia sendiri. Jadi bukan diambil dari luar negeri, tapi dari praktik hidup bangsa kita seperti gotong royong, musyawarah, dan tenggang rasa yang sudah ada sejak dulu, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Oh, jadi Pancasila itu bukan sekedar teori impor ya? Benar, justru Pancasila itu cerminan karakter asli bangsa Indonesia. Nah, Indonesia kan dikenal sebagai negara yang beragam nih. Nah, identitas Pancasila tuh ngarahnya apa sih ke keberagaman ini? Pancasila itu ibarat lem yang menyatukan perbedaan kita, nilai persatuan, toleransi, dan keadilan yang ada di dalam membuat keberagaman bukan jadi masalah, tapi kekuatan. Tanpa Pancasila, mungkin kita bakal lebih mudah terpecah. Oh, jadi Pancasila tuh semacam kompas ya, biar semua beda-beda tapi tetap bisa jalan bareng. Tepat banget. Sekarang aku agak kritis nih, kalau anak muda masa kini cuek atau nggak paham identitas Pancasila, akibatnya bisa kayak gimana tuh? Wah, dampaknya serius. Bisa muncul sikap intoleran, gampang terpecah belah, bahkan kehilangan rasa cinta tanah air. Kalau generasi muda gak memahami Pancasila, mereka bisa kehilangan arah dan bangsa kita kehilangan jati diri. Berarti identitas Pancasila tuh bukan cuma buat dihafal, tapi dijaga dan dipahami ya? Benar, karena masa depan bangsa ada di tangan kita juga. Nah, sekarang kan zamannya medsos dan digital semua. Gimana caranya nilai Pancasila tetap bisa hidup di dunia digital ini? Kita bisa mulai dari konten yang positif dan menghargai perbedaan. Misalnya nggak ikut nyebar hoax, nggak menebar kebencian, atau nyinyir ke orang lain yang beda pendapat. Tunjukin toleran dan tanggung jawab meski cuma lewat komentar atau story. Jadi, meski cuma lewat gadget, kita tetap bisa jadi warga negara yang Pancasilais ya? Benar, karena nilai-nilai itu nggak kenal tempat, bisa dijadikan di dunia nyata maupun dunia digital. Pertanyaan terakhir nih, kalau menurut kamu apa Pancasila masih relevan buat masa depan bangsa? Sangat relevan. Dunia boleh berubah, teknologi makin canggih, tapi nilai seperti keadilan, persatuan, dan kemanusiaan itu nggak akan pernah basi. Justru, makin dibutuhkan supaya kita nggak kehilangan arah di tengah dunia yang cepat dan kompleks. Jadi, Pancasila itu bukan buat masa lalu aja ya? Bukan, tapi fondasi untuk masa depan yang lebih baik. Dari semua yang udah kita bahas, bisa kita tarik benang merah bahwa Pancasila bukan sekedar simbol negara, tapi fondasi hidup kita sebagai bangsa yang majemuk. Ia lahir dari budaya kita sendiri, dan tugas kita sekarang adalah memahami, menjaga, dan mengamalkan nilainya, baik dalam kehidupan nyata maupun digital. Kalau generasi muda bisa hidup
berdasarkan nilai-nilai Pancasila, maka Indonesia akan tetap kuat, adil, dan bersatu, bahkan di tengah segala perubahan zaman. Dan aku pribadi jadi makin sadar kalau mencintai Pancasila itu bukan cuma soal hafalan, tapi soal tindakan dan pilihan tiap hari. Makasih banyak ya Indri atas ilmunya yang bermanfaat. Nah, itu dia tadi obrolan seru dan penuh makna tentang identitas Pancasila dari aku dan Indri. Semoga video ini bisa bikin kamu makin bangga dan paham pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita. Yuk jadi generasi yang gak cuma bangga jadi orang Indonesia, tapi juga membuktikan itu lewat tindakan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga nilai-nilai Pancasila dari hati sampai aksi. Semenjak Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, yakni pada tanggal 17 Agustus 1945, kita semua telah memiliki suatu identitas nasional, di mana apabila suatu negara telah berdiri, maka harus memiliki sebuah identitas. Identitas nasional ini harus tetap dijaga dan terus dikenalkan kepada generasi selanjutnya. Tujuannya, agar identitas nasional yang sejati, yakni yang telah diturunkan sejak hari kemerdekaan oleh para pendahulu kita, tidak hilang ataupun berubah. Identitas nasional merupakan suatu karakter atau ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa, yang mana karakter atau ciri tersebut membedakan bangsa itu dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional ini sangat penting bagi suatu bangsa. Ini karena tidak mungkin terjaga keutuhan suatu bangsa tanpa mengenal terlebih dahulu identitas dari bangsa itu sendiri. Oleh karena itu sangat penting bagi kita dan generasi muda lainnya untuk mengenal lebih jauh identitas nasional bangsa Indonesia ini. Unsur identitas nasional sendiri ada 4, yakni suku bangsa, kebudayaan, agama, dan bahasa. Perlu diketahui juga bahwasanya Indonesia sangat kaya akan hal tersebut. Hingga sekarang, tercatat ada 17.000 lebih pulau dari Sabang sampai Merauke. Tentulah kekayaan yang terbentuk sangatlah besar. Itulah identitas nasional yang kita semua miliki. Semua itu pula yang menjadi ciri dan karakter dan negara yang kita cintai ini. Keragaman ini tentu memiliki sisi positif dan sisi negatif tersendiri. Keragaman bisa menjadi aset penting negara untuk dikenal oleh dunia demi kemajuan bangsa. Akan tetapi di sisi lain, hal ini juga penting untuk diperhatikan karena keragaman yang sangat kaya memiliki tantangan tersendiri. Tantangan ini berupa rentannya akan perpecahan yang bisa disebabkan dari luar negeri maupun dalam negeri. Contoh dari tantangan ini yakni diskriminasi dan etnosentrisme yang menganggap kebudayaan sendiri lebih baik dari yang lainnya. Oleh karena itu, beragam identitas nasional yang kita miliki tentu harus tetap bersatu di bawah semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berlandaskan Pancasila. Generasi sekarang perlu mengetahui betapa pentingnya identitas nasional ini. Apabila bukan kita yang mengenali identitas negara ini, lalu siapa lagi? Jangan sampai negara kita ini lebih dikenal oleh negara luar daripada oleh diri kita sendiri. Tetap landasi keragaman kita dengan semangat persatuan demi keutuhan dan kemajuan bangsa Indonesia ke depannya. Pesan kami, seberagam apapun identitas kita, atau semodern apapun budaya kita nantinya, bahkan sehebat apapun diri kita nanti, jangan pernah kita lupakan identitas dan jati diri asli bangsa ini.